Baik anak-anak, saya cek kehadirannya. Andika sudah gabung. Hadir, Mister. Anissa, Hadir, Mister. Pira, Hadir, Mister. Damar, Oke. Dian, Hadir, Mister. Fabia, Hadir, Mister. Farhan, Alisa, Hadir, Mister. Ada, Mister. Ervinda, Kaila, Mister. Ada, Mister. Levina, Belmasil, Ada, Mister. Vision. Mario, Maria, Hadir, Mister. Mario. Hadir, Mister. Oke. Muhammad Farhan, Muhammad Bramandio, Ada, Mister. Hadir. Fawaid, Nadia, Hadir, Mister. Ada, Mister. Naufal, Fitra, Hadir, Mister. Nela, Nela. Nela nggak ada, Mister. Kenapa, Nela? Nggak tahu dari tadi. Sejak awal ya. Salma, Ada, Mister. Satria, dia masih izin. Sindura ada, Yasmin ada, Yogi, Ada, Mister. Yevi. Ada, Mister. Oke. Baik anak-anak, langsung kita mulai ya. Untuk pembelajaran hari ini kita selesaikan kimia organik di dalam satu bagian, yaitu di reaksi kimia organiknya. Nah, ini dia materi singkat, insyaallah hari ini bisa. Nah, judulnya adalah reaksi kimia pada senyawa karbon. Tentunya anak-anak masih ingat tentang reaksi kimia yang sudah dipelajari di kelas 11 waktu membahas hidrokarbon. Waktu bahas alkana, alkena, alguna, pasti sama Bu Sevi juga disinggung masalah reaksi kimia pada hidrokarbon. Ada berapa reaksi dulu yang dipelajari di kelas 11? Ada? Berapa yuk? Jumlahnya ada 4. Dan di kelas 12 nanti juga 4 itu yang kita pelajari, cuma senyawa yang digunakan tidak lagi dalam golongan hidrokarbon, tapi sudah senyawa golongan yang lain. Itu anak-anak. Apa aja 4 itu? Masih ingat? Yang pertama adalah reaksi oksidasi. Oksidasi. Kalau di kelas 11, oksidasi itu masih terbatas pada reaksi pembakaran, yaitu hidrokarbon bereaksi dengan oksigen. Yang kedua ada reaksi apa lagi? Ada reaksi substitusi. Substitusi itu penggantian. Jadi ada penggantian atom hidrogen pada senyawa hidrokarbon. Terus yang ketiga itu ada reaksi eliminasi. Apa eliminasi itu? Pembentukan ikatan rangkap akibat hilangnya atom hidrogen. Itu namanya reaksi eliminasi. Dan yang keempat ada reaksi adisi. Adisi itu kebalikan dari eliminasi. Kalau eliminasi tadi adalah ikatan tunggal menjadi rangkap, kalau adisi ikatan rangkap menjadi tunggal atau disebut sebagai pemutusan ikatan rangkap. Pemutusan ikatan rangkap ini, adisi yang kita kenal ada 3 jenis. Waktu di kelas 11 ada adisi menggunakan hidrogen yang dikenal sebagai hidrogenasi, menggunakan halogen disebut sebagai halogenasi, dan asam halida HX. Dan itu pun akan kita pelajari hari ini. Jadi konsep dasarnya itu sama. Yang berbeda hanya senyawa kimia yang terlibat saja. Langsung ya, kita bahas satu persatu. Ini yang pertama. Ada reaksi oksidasi. Mbak Mas ya. Oksidasi yang kita kenal di kelas 11 cuma ini, yaitu reaksi pembakaran. Ada senyawa ketemu oksigen, itu ciri dari reaksi pembakaran. Kalau senyawa organik, karena kita ini belajar kimia organik, senyawa karbon termasuk senyawa organik, rumus umumnya ini anak-anak. CX, HY, OZ. Golongan apapun yang turunan alkana boleh diberikan sebagai rumus umumnya ini. C-nya berapa terserah, hidrogennya berapa terserah, O-nya terserah, mengikuti rumus umum itu. Jika senyawa organik itu dibakar dengan oksigen,
terutama pembakaran sempurna, produknya selalu ini. CO2, gas karbon dioksida, dan H2O, air. Itu ya. Reaksi oksidasi atau pembakaran itu menghasilkan CO2 dan H2O untuk senyawa organik. Insya Allah nggak ada masalah, karena ini sama persis dengan yang di kelas 11. Nah, yang membedakan dengan kelas 11 itu di bagian ini, anak-anak. Reaksi oksidasi lainnya yang saya ambil adalah reaksi organik yang penting ya, yang tidak penting tidak saya ambil, terutama yang sering keluar di ujian Anda. Reaksi yang ini dan ini itu adalah pada golongan alkohol. Waktu bahas alkohol sudah kita sempat bahas ya, kita sempat singgung bahwa alkohol itu ada 3 jenis, ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Alkohol primer jika dioksidasi menghasilkan aldehid. Aldehid dioksidasi lanjut bisa menghasilkan asam karboksilat. Ini ciri dari alkohol primer. Tapi kalau alkohol sekunder tidak. Oksidasinya hanya 1 tahap. Alkohol sekunder jika dioksidasi langsung menghasilkan keton. Itu aja. Tidak ada lanjutan. Terus kalau alkohol tersier itu tidak bisa dioksidasi karena dia berhenti. Kecuali ada perlakuan khusus. Misalkan menggunakan logam tembaga dalam suhu yang tinggi, ini bisa dioksidasi. Kalau oksidasi normal ini nggak bisa. Gitu ya. Oksidator yang digunakan ini biasanya adalah oksidator kuat, misalnya kalium permanganat, KMNO4, atau kalium dikromat, K2Cr2O7, ditambah dengan sedikit asam untuk menunjuk suasana. Ada pertanyaan terkait dengan reaksi kimia oksidasi yang mana? Tidak ya? Ini bisa kita praktikkan langsung. Misalkan anak-anak di rumah punya alkohol, bakar aja. Saat alkohol dibakar, hasilnya ya CO2 dan H2O. Kalau alkohol dikasih KMNO4 dengan sedikit asam, hasilnya ini dan itu ada semua. Cuma kalau yang menggunakan alkohol ini lebih baik dilakukan biar ada kontrol. Yang bisa dilakukan anak-anak hanya pembakaran aja, ya. Misalkan alkohol, bakar aja dengan korek api atau apa, pasti produknya itu CO2 dan begitu. Ada pertanyaan? Enggak ya? Lanjutkan ya. Sekarang sederhana. Yang kedua sekarang dikenal sebagai reaksi substitusi. Anak-anak waktu belajar di kelas 10, kelas 11, paling yang dikenalkan adalah tipe ini. Ini adalah metana, CH4, ketemu halogen. Itu ya. Salah satu atom hidrogen diganti dengan atom Cl. Nah, ini dikenal sebagai reaksi substitusi. Karena yang digunakan mengganti adalah atom halogen atau unsur halogen, ini dikenal sebagai reaksi halogenasi. Nah, sekarang ditambahi tidak hanya pada golongan hidrokarbon, tapi bisa pada golongan alkohol, alkil halida, maupun dalam golongan ester yang bisa disubstitusi. Asalkan ada penggantian satu atom dengan atom yang lain atau gugus atom yang lain, itu dikenal sebagai reaksi substitusi. Misalkan ini anak. Ini kan alkohol ya. Jadi kalau kan alkohol. Ketemu dengan HCl. OH-nya diganti dengan Cl. Berarti terjadi penggantian gugus atom dengan atom. Membentuk ini. Ini namanya adalah metanol. Ini berubah menjadi metil klorida atau klorometana. Hanya terjadi penggantian OH dengan Cl, itu juga dikenal sebagai reaksi substitusi. Begitu. Yang ini juga sama. Ini alkohol ketemu dengan logam natrium. Atom hidrogennya diganti dengan natrium. Ini namanya adalah etanol. Ini etanol ya karena jadinya 2. Kalau ini menjadi garam, namanya menjadi natrium etoksida. Natrium etoksida dan hidrogen. Ini adalah golongan apa? Golongan alkil halida. Bromo
metana ketemu dengan OH min, misalkan dari NaOH, dia bisa berubah jadi CH3OH, jadi metanol. Br diganti dengan OH, jadi masuk tipe substitusi. Yang ini juga sama anak-anak, ini adalah senyawa ester, ini etil, C25 ini etil, yang ini etanoat, jadi namanya etil etanoat. Ketemu air, gugus ini diganti dengan OH, membentuk ini, namanya adalah asam etanoat. Yang ini namanya etanol. Ini juga termasuk tipe substitusi. Cirinya sederhana kok ya. Asalkan ada atom diganti dengan atom yang lain, atau gugus atom diganti dengan gugus atom yang lain, itu dikenal sebagai reaksi substitusi. Kalau ujian, anak cuma mengenali ini substitusi, apa yang lainnya. Dan ditambah memberi nama biasanya. Namanya ini apa, nama ini apa. Nama zat yang direaksikan dan hasil reaksi. Ada pertanyaan untuk reaksi substitusi? Mister, mau tanya Mister. Ya. Itu yang reaksi substitusi yang kedua, itu kenapa setengah H2, bukan H saja Mister? Karena ini Mbak, yang diganti berapa atom hidrogen? Satu. Lah rumusnya hidrogen itu kan nggak boleh H, tapi harus sebagai molekul H2. Agar jumlahnya sama-sama 1, berarti ini harus dikasih koefisien setengah. Oh iya, makasih Mister. Ya, sama-sama. Itu aja ya. Nah, kalau di awal, anak-anak biasanya tidak dituntut untuk penyetaraannya. Kecuali kalau olimpiade harus benar-benar bersama dan setara. Kalau awal cuma pengenalan aja. Kalau begini, tipe apa? Baca dulu ya, sebatas. Oke, sudah? Terima kasih Mbak Dian pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi? Sudah, Mister. Sudah. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang ketiga, yang dikenal sebagai reaksi eliminasi. Eliminasi yang sudah dikenal anak-anak, ini nggak ada contohnya ya, biasanya hidrogen sama hidrogen gitu. Ada alkana menjadi alkena, biasanya gitu. Termasuk eliminasi. Dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Itu cirinya. Dan ini berlaku sama. Ada alkohol, ada alkil halida. Bisa dibuat menjadi ikatan rangkap. Misalkan ini. C-nya ada 2. Punya gugus OH. Berarti namanya apa ini? Etanol. Etanol, kalau dikasih asam sulfat itu sifatnya menyerap air. Sehingga gugus OH dan H yang ada di sini akan hilang. Berubah menjadi molekul air. Produknya ini menjadi ikatan rangkap. Ini etanol, ini etena. Etanol menjadi etena itu dikenal sebagai eliminasi karena ini ikatannya tunggal menjadi ikatan rangkap. Begitu juga yang ini. C-nya 3. Ada Cl di nomor 2, berarti di golongan haloalkana ya, atau alkil halida kemarin. Ada klorin di nomor 2, namanya adalah 2-kloropropana. 2-kloropropana ini jika ketemu dengan NaOH, NaOH itu sifatnya basa kuat, bisa menarik atom halida yang di sini. Sehingga berubah membentuk propena atau alkena, menyisakan natrium klorida dan air. Jadi, kalau ada alkil halida, ini alkil halida, namanya 2-kloropropana, ketemu basa kuat, bisa membentuk propena sebagai alkena. Ikatannya tunggal, menjadi rangkap, namanya eliminasi. Hal yang sama terjadi untuk contoh yang ketiga. Kalau ini menggunakan NaOH, yang ini menggunakan garam etoksida, garam kalium etoksida, yang sangat kuat. Kalium etoksida. Ini garamnya sangat kuat. Ikatannya tunggal, berubah menjadi rangkap. Berarti eliminasi. Ada pertanyaan yang eliminasi? Tidak ada. Selanjutnya, Mister, eliminasi sama yang substitusi tadi hampir sama, Mister ya?
Kalau substitusi cuma mengganti aja, Mas. Misalkan ini OH diganti dengan Cl. Ikatannya nggak berubah. Ini tunggal, ini tetap tunggal. Tapi kalau eliminasi berubah ikatan antar karbon. Ini tunggal menjadi rangkum. Itu ya. Kalau substitusi ininya nggak berubah. Tunggal tetap tunggal. Kita ngambil contoh tadi. Ini misalkan. Ini tunggal. Ini tetap tunggal. Itu eliminasi. Ini ikatannya tunggal, tetap tunggal. Eliminasi. Ini juga sama. Nah, tapi kalau substitusi, kalau eliminasi berbeda, Mas. Kalau eliminasi ini tunggal menjadi rangkap. Ini ada perbedaan ikatan antar atom karbon. Bisa dipahami ya, Mas Bram ya? Ya, bisa, Mister. Makasih. Oke, siap. Tinggal yang terakhir, itu disebut sebagai reaksi adisi. Kalau adisi, itu kebalikan dari eliminasi. Cirinya apa? Ikatan rangkap menjadi tunggal. Rangkap 3 menjadi 2. Rangkap 2 menjadi tunggal. Ini punya rangkap 2 menjadi tunggal. Itu adalah ciri dari reaksi adisi. Misalnya yang ini. Namanya etanol. Ketemu Br2. Disebut sebagai adisi halogenasi. Ikatan rangkap ini putus, dipakai mengikat atom Br yang ada di sini. Br-nya ada 2. Ini Br yang pertama, Br yang kedua. Jadi langsung masuk. Namanya 1,2 dibromoetanol. 1,2 dibromoetanol. Ini juga sama. Ini alkuna turun menjadi alkena. Lah, kalau hidrogen adisinya menggunakan hidrogen, itu disebut hidrogenasi. Kalau menggunakan halogen disebut sebagai halogenasi. Misalkan ini yang pada golongan aldehid ya. Ini aldehid. COH ini jadi aldehid. Ketemu H2, H2 ini memutus rangkap ini. Hidrogennya satu berikatan dengan O, yang satu berikatan dengan C, berubah menjadi ini. Alkohol kan ya? Alkohol primer, jadi namanya etanol. Ini etanol berubah menjadi etanol. Jadi cirinya ada pemutusan pada ikatan CO. Apa pada aldehid saja? Tidak. Asam karboksilat bisa, ester juga bisa, keton juga bisa. Adisinya. Terus yang ini anak-anak adisinya tidak menggunakan hidrogen, tidak menggunakan Br2, tapi menggunakan HCl. Kalau menggunakan HCl, ini disebut sebagai adisi asam halida. Adisi asam halida. Nah, adisinya di sini berbeda. Kalau ini yang masuk adalah sesama atom hidrogen. Ini sesama atom bromin. Tapi ini enggak. Satu atom hidrogen, satu atom Cl. Berlaku aturan yang dipelajari di kelas 11 dulu. Yaitu aturan Markov-Nikov. Masih ingat? Atom hidrogen yang ada di sini terikat di mana? Di C yang tengah atau C yang sebelah kanan. Kalau pakai Markov-Nikov gimana penjelasannya? Atom H pada HCl ini akan terikat pada atom C yang hidrogennya lebih banyak. Ini hidrogennya 1, ini hidrogennya 2. Sehingga atom H ini akan terikat di C. Sedangkan Cl-nya terikat di C yang hidrogennya lebih sedikit. Ada di sini. Sehingga produknya menjadi ini. Cl, di sini H. Ini namanya adalah 1 propena atau propena, yang ini menjadi 2 kloropropana. Namanya nggak satu less sengaja. Ini 2 kloropropana. Begitu juga yang ini anak-anak ya. Ini C saja, nggak punya hidrogen. Yang ini ada CH, berarti dia punya hidrogen. Berarti atom hidrogen akan masuk ke sini.
atom hidrogen dari HCl masuk ke sini karena terikat di C yang hidrogennya lebih banyak. Sedangkan Cl terikat di sini yang hidrogennya lebih sedikit atau tidak punya atom. Nah, apa sekarang nama senyawanya? Ini ada CH3 dan CH3 ada 2, berarti namanya adalah 2 kloro, 2 metil, butana. Seperti yang ini. 2 kloro, 2 metil, butana. Kalau yang ini namanya apa? 2 metil, 2 butena. Jadi pemutusan pada golongan alkeno. Yang kita tekankan adalah semacam ini anak-anak ya, terjadi pada senyawa organik pemutusan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau nggak ada berarti sudah selesai materinya. Tinggal bagaimana tugasnya hari ini. Kita lihat tugasnya ya. Tugas yang sudah saya Mister, upload. maaf mau nanya. Yang HCl itu berarti khusus buat HCl aja Mister yang hukum tadi itu Mister. Yang mengandung halogen bisa HCl, bisa HBr, bisa H. Oh, yang kayak 2 senyawanya Mister ya? Yang ada 2 atom itu Mas ya. Oke Mas Bram. Iya, Mister. Nah, contoh tugasnya anak gini nanti. Tugasnya cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nggak saya lebihkan. Biar cepat nggak ramai gitu ya. Tipe 1. Nah, ini golongan apa? Ini adalah golongan alkana, kurang besar ya. Ini golongan alkana. Ketemu HCl. Berarti tipe apa nih? Kasih substitusi. Kira-kira atom H dan Cl, nggak bisa nih, bukan HCl, bukan substitusi, nggak boleh. Tak ganti ya nanti ya. Nggak boleh HCl ya substitusi. Misalkan H2 aja. Nggak boleh Cl2 aja. Misalkan Cl2. Lah, atom Cl yang satu kira-kira ganti di mana posisinya? Anak-anak cari ini berdasarkan teori yang di kelas 11. Ada teori substitusi. Apakah di hidrogen yang kanan, yang kiri, atau yang di tengah? Yang mana kira-kira ketemu klorin? Tengah, Mister. Yang tengah. Kenapa yang tengah, Pak? Soalnya hanya dikit. Oke, bagus. Salah satu alasan tercepatnya itu, yaitu atom Cl menggantikan hidrogen yang jumlahnya lebih sedikit. Karena atom Cl itu ukurannya besar, membutuhkan ruang yang lebih luas, yang ada di tengah-tengah. Itu luar biasa, Mbak. Terima kasih. Itu Mbak Dian ya. Kalau yang kedua ini tipe apa kira-kira? Adisi. Adisi, bagus. Adisi pakai apa? Hidrogen. Berarti mutus yang di sini ya. Begitu nanti menjawabnya. Ini namanya propana. Kalau diganti Cl jadi apa? Dikasih nama juga ya. Karena saya minta hasil reaksi dan nama senyawanya. Tulis di sini. Kalau ini juga sama. Ini namanya adalah 1, 2, 3 golongan keton propanon. Kalau ketemu hidrogen jadi apa di sini dan senyawanya apa? Kalau ini anak-anak termasuk tipe apa kira-kira? Substitusi, Mister. Ini alkohol ketemu asam. Ayo tadi golongan apa ya? Alkohol ketemu asam. Eliminasi. Betul. Ini golongan alkohol akan terbentuk golongan apa jika terjadi eliminasi? Ini namanya adalah propanol. 1 propanol jadi apa di sini? Itu ya. Kalau yang ini tipe apa? Kalau ini ketemu ini oksidasi. Kalau ada kata-kata atau label O di atasnya, itu berarti reaksinya oksidasi. Ini lanjut anak-anak, menghasilkan senyawa X dan menghasilkan senyawa Y. Berarti ada 2. Oksidasi pertama ini kan alkohol primer ya. Alkohol primer jadi X, berarti aldehid. Aldehidnya apa? Aldehidnya dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Tipenya apa? Senyawanya apa? Kalau namanya sih propanol, propanal, asam propanoat. Jadi mudah. Kalau yang ini tipe apa kira-kira?
Ada Substitusi oksigennya. kayaknya, Mister. Ada oksigennya. Kalau ada oksigennya berarti reaksi pembakaran. Berarti ada CX-HIO tadi ketemu oksigen bentuk CO2 dan H2O. Tinggal didefinisikan di sini sama CO2 dan H2O disetarakan. D-nya berapa? Berarti CO2-nya berapa, H2O-nya berapa. Gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan terkait dengan tugas kali ini? Mister, itu nanti pakai namanya. Iya. Karena Ya. yang saya minta ada hasil reaksi dan nama senyawa. Itu jadi yang dikasih nama cuma hasilnya doang. Dua-duanya, Mbak. Kalau nama senyawa terlibat, berarti ini dikasih nama, produknya juga dikasih nama. Sambil belajar memberi nama senyawa. Gitu ya, biar nggak lupa yang konsep kelas semester 1. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada, berarti kimia organik yang turunan alkana sudah selesai. Pertemuan kedua minggu depan kita sudah masuk di bab baru, namanya adalah benzena dan turunannya. Kita akan coba belajar yang lebih untuk pertemuan kedua. Cukup untuk hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kehadiran anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.